sahabat Swada, insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah Ustadz A'agim dengan judul Hikmah Kejadian Bencana Alam. Bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dari setiap kejadian bencana alam di muka bumi ini? Tentunya kita harus mengambil hal-hal yang positif yang akhirnya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Suara Darussalam. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dan tidak berbangga diri dengan apa yang Allah berikan. Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Surat Al-Hadid ayat 22 23 ya. Surat Al-Hadid 22-23. Dalam surat At-Taghabun ayat 11. Silakan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat musibah-musibah ini, langsung ingat Allah saja, bahwa ini terjadi dengan izin Allah. Hujan lebat, pasti yang menurunkan hujan adalah Allah. Jumlahnya sudah dihitung menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Telah terjadi gempa, tidak boleh kita mengatakan gempa terjadi karena lempengan bumi yang bergeser sehingga terjadilah gempa. Di mana Allahnya? Gempa adalah kehendak Allah. Syariatnya Allah buat lempengan bumi bergeser. Jadi bukan karena lempengan bumi, tapi Allah menghendaki terjadinya gempa, syariatnya lempengan bumi oleh Allah digeser. Di Bali sekarang gunung meletus. Kenapa? Karena Allah memerintahkan gunung itu meletus. Semua yang ada ini adalah ciptaan Allah, milik Allah. Dan hanya terjadi dengan izin Allah atas perintah Allah. Tsunami terjadi, goncangkan 7 skala Richter, air laut diturunkan, airnya naik. Nah, ini izin Allah. Mengapa Allah membuat kejadian begini? Tidak boleh ditanya mengapa. Semua perbuatan Allah sesuka Allah, pasti baik. Pertanyaannya, apa hikmahnya? Jadi jangan kenapa Allah menciptakan gempa, bukan itu. Apa hikmahnya Allah menciptakan gempa? Apa maksudnya? Hikmah yang bisa didapat Allah menciptakan gunung meletus. Dengan meletus semua penerbangan berhenti, itu tidak ada yang berdaya. Dengan hujan turun deras, maka seperti itu tidak ada yang bisa menghalangi. Manusia sangat lemah. Tidak ada yang bisa menolak kekuasaan Allah. Benar? Gunung meletus tidak ada yang bisa menahan. Turun hujan tidak bisa ditahan. Nah, kemudian bagaimana ada yang meninggal? Meninggal itu pasti satu sebabnya. Apa?
Sudah waktunya tiba. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat 34. Silakan dibacakan, lebih baik suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Kita sudah ditetapkan tidak ada yang meninggal kecuali pasti dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan Allah. Kemarin ada tiang telepon yang roboh menimpa rumah di antara orang-orang yang ada di dalam rumah. Semua merasa bersyukur. Wah, ini tidak ketimpa walaupun dekat. Tahu sebabnya? Karena Allah tidak menghendaki dia ketimpa. Nah, tidak boleh nyebut kebetulan, sakti, wah hebat, dia bisa, enggak, yang ada cuma satu saja, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jago, tidak ada hebat, tidak ada ahli, yang ada satu saja, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang meninggal, itu pasti yang sudah waktunya meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana harta yang diambil oleh Allah? Ya Allah kalau mau ngambil harta, hanyut rumah, buku, TV, pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah mau kita lebih banyak baca Quran sehingga tidak ada TV. Kalau ada TV tidak banyak baca Quran. Ambil hikmahnya saja. Kemudian bagaimana yang luka? Tergantung amalnya. Yang meninggal bagaimana? Tergantung amalnya. Kalau memang sedang berbuat kebaikan, ahli kebaikan, insya Allah oleh Allah diberikan hidayah, sedang berbuat baik, mungkin sedang zikir, meninggal. Walaupun tertimbun bisa husnul khotimah, bisa syahid dunia. Yang tenggelam juga begitu. Boleh jadi saat air datang dan meninggalnya memang ditetapkan dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan menyebut nama Allah, husnul khotimah. Kalau yang maksiat boleh jadi itu merupakan persekot daripada azab yang akan didapatkannya. Kan ada yang waktu gempa tertimbun, ada yang sedang berbuat maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Ada tuh. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana yang luka-luka? Luka-luka ini pasti sesuai dengan kehendak Allah juga. Ada hikmahnya, mungkin ada yang digugurkan dosanya, mungkin ada yang diangkat derajatnya dengan luka itu. Masya Allah, ada hikmah. Nah yang jangan itu, kita lihat kejadian nggak ingat ke Allah. Seakan-akan kejadian itu terpisah dari kekuasaan Allah. Tidak boleh. Orang yang disambar petir pasti yang dipilih oleh Allah tuh. Petir, celebet, ada orang sedang jalan. Nah itu udah pasti tuh Allah yang menetapkan. Ya. Inilah sebetulnya orang yang beriman. Tidak boleh lepas dari ingat Allah di dalam segala kejadian. Karena memang segala kejadian hanya terjadi biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hati.
Darussalam.